Shalom, selamat pagi adik-adik Start Kid GPDI Sejahtera Kajang. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya semuanya sehat, luar biasa, diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini adik-adik, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kesungguhan, dan kami percaya firman yang kami dengar akan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Hari ini yaitu perumpamaan tentang garam dunia dan terang dunia. Garam dunia. Kakak percaya adik-adik semua tahu garam ya? Garam. Fungsi garam adik-adik yaitu memberi rasa. Kita harus memberikan rasa ketika kita adik-adik ada di tengah-tengah teman-teman kita, di lingkungan kita. Kita membawa sukacita kepada teman-teman. Kemudian adik-adik mengawetkan. Ya, jadi yang kedua mengawetkan yaitu kita menyampaikan kepada teman-teman kita supaya melakukan hal-hal yang baik, adik-adik. Yang ketiga kemudian yaitu mematikan bibit penyakit. Yaitu adik-adik kita menyampaikan kepada teman kita juga yaitu untuk melakukan yang baik, mengingatkan teman-teman supaya mereka adik-adik kalau malas supaya rajin. Kalau tidak sungguh-sungguh supaya sungguh-sungguh. Ya adik-adik. Nah kemudian terang dunia. Terang fungsinya yaitu memberi arah atau menunjukkan jalan adik-adik. Jadi adik-adik ketika kita ada di tengah-tengah teman-teman kita, kita mengingatkan teman-teman kita, memberitahukan supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain marah, kecewa, dan membuat orang lain menjadi takut. Kita mengingatkan ya, memberi arah. Lalu kemudian adik-adik memberi kehangatan. Ketika kita ada bersama dengan teman-teman, kita disenangi oleh teman-teman. Mereka merindukan kita karena kita membawa sukacita, adik-adik. Ya, adik-adik. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kisah Naaman disembuhkan. Ya, adik-adik. Kita belajar kisah Naaman disembuhkan. Nah, adik-adik, kisah ini ada seorang budak kecil, gadis kecil. Dia tidak disebutkan namanya dalam Alkitab. Tidak dikenal, tidak terkenal adik-adik. Dia adalah orang yang tertawan. Dia ditawan dia adalah orang dari bangsa Israel dan ia dibawa ke negeri yang jauh, yaitu negeri Aram. Namanya di negeri Aram. Nah, adik-adik, dia ditawan,
Ditawan itu adalah orang-orang yang ditangkap, dirampas, kemudian dijadikan budak. Dan pada zaman itu adik-adik, budak itu tidak dibayar, dijadikan budak atau pelayan. Ya adik-adik, jadi pada waktu itu gadis kecil ini dia menjadi budak dan dia tinggal di rumah Naaman. Dia tinggal di rumah Naaman, dan adik-adik, selama dia tinggal di rumah Naaman, ia orang yang rajin, orang yang taat kepada tuannya, taat kepada nyonyanya, istri Naaman. Ya adik-adik, dia melakukan segala sesuatu dengan baik, dia jujur, dan juga dia terbuka kepada nyonyanya, adik-adik, sehingga ia menjadi berkat di sana, di rumah Naaman. Nah adik-adik, pada suatu ketika gadis kecil ini, ia mengetahui bahwa tuannya Naaman sakit kusta. Adik-adik, sakit kusta itu adalah sakit yang memalukan, sakit yang membuat orang lain akan menyingkir, orang lain akan menjauhi Naaman karena penyakitnya itu, adik-adik. Tetapi gadis perempuan ini yang telah menjadi budak Naaman itu, dia beriman, dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan tuannya Naaman. Sakit apapun Tuhan Yesus dapat sembuhkan, yaitu melalui seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, namanya ialah Elisa. Elisa ini adalah jadi pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Nah sehingga jadi pada saat itu, pada saat gadis kecil ini tahu bahwa tuannya ini sakit, ia berkata kepada nyonyanya, istri Naaman, yaitu seperti ini: sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, singkat cerita adik, ketika Naaman mendengar hal itu, maka ia pergi menghadap Raja Aram, memberitahukan kepada Raja Aram tentang apa yang disampaikan oleh budaknya itu, gadis kecil itu. Ya, kemudian singkat cerita adik, maka dikirimlah surat dari Raja Aram kepada Raja Israel. Dikirimlah surat. Kemudian adik-adik, setelah itu sampailah surat itu kepada Raja Israel. Lalu Raja Israel marah. Dia berkata, apakah saya Allah? Apakah aku ini Allah yang dapat menyembuhkan orang? Lalu setelah itu adik-adik, Elisa mendengarkan hal itu. Lalu ia berkata kepada Raja Israel, biarlah orang itu datang kepadaku. Nah, kemudian adik-adik, lalu Naaman datang bersama seluruh orang-orang pegawainya dengan kuda dan keretanya. Mereka datang dan sampailah mereka di rumah Naaman. Tetapi adik-adik, ketika mereka sampai di rumah Naaman, ketika sampai Naaman di rumah Elisa, ya, ketika Naaman sampai di rumah Elisa, maka adik-adik, setelah itu yang terjadi adalah Elisa tidak bertemu dengan Naaman, tetapi ia menyuruh hambanya untuk menyampaikan kepada Elisa, untuk menyampaikan kepada Naaman supaya Naaman mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, adik-adik. Untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, setelah itu Naaman menggerutu, ia marah, adik-adik. Reaksi Naaman, ia berkata, bukankah
di sungai di negeri Aram lebih baik daripada sungai-sungai yang ada di Israel. Lalu pegawainya Naaman berkata, sekiranya Nabi Israel berkata yang lebih sukar daripada hal itu, pastilah tuanku akan menurutinya. Padahal ini dia hanya menyuruh tuanku untuk mandi sebanyak 7 kali. Lalu adik-adik, kemudian Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Setelah Naaman, ini dia, ya. Setelah Naaman mandi di sungai Yordan, ia menjadi tahir, sakitnya sembuh, kulitnya menjadi sangat-sangat baik seperti sedia kala. Ia menjadi tahir. Nah, adik-adik, kemudian setelah itu ia datang kepada Elisa, lalu ia membawa persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan kepada abdi Allah itu, yaitu Elisa. Dan pada saat itu Elisa tidak menerima persembahan-persembahan dari Naaman, dan dia berkata sesungguhnya dia tidak akan menerima sesuatu pun dari Naaman. Nah, adik-adik, setelah itu maka Naaman berkata kepada Elisa, sekarang saya tahu bahwa tidak ada Allah lain di muka bumi ini selain daripada Allah Israel. Luar biasa. Naaman berkata demikian, sehingga pada waktu itu, pada saat dia disembuhkan, dia mengagungkan Tuhan. Dia mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Mujizat terjadi karena seorang anak kecil, gadis kecil, budak Naaman yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus.